Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sekaligus mempraktekkan tentang tema enumerasi, yaitu mengenumerasi NetBIOS menggunakan GNI. Baik, sebelum saya mulai, teman saya Mbak Aziza akan menjelaskan dulu apa sih itu enumerasi dan NetBIOS enumerasi. Pada Mbak Aziza, saya persilahkan. Ya, saya akan menjelaskan apa itu enumerasi. Enumeration, NetBIOS enumeration using Global Network Inventory. Enumeration adalah proses mengekstrak nama pengguna, nama mesin, network resource, service di sistem, dan lain sebagainya. Jadi, enumeration merupakan langkah selanjutnya seorang peretas melakukan serangan dengan menggali informasi-informasi penting yang ada pada device korban seperti nama pengguna, sistem operasi, dan lain sebagainya. NetBIOS enumeration menggunakan Global Network Inventory. NetBIOS adalah sebuah spesifikasi yang dibuat oleh IBM dan Microsoft yang mengizinkan aplikasi-aplikasi yang terdistribusi agar bisa saling mengakses layanan jaringan tanpa memperhatikan protokol transport yang digunakan. NetBIOS enumeration berarti mengekstrak suatu informasi pada NetBIOS. Global Network Inventory atau GNI adalah salah satu alat atau tools de facto untuk audit keamanan dan pengujian firewall dan jaringan. Ini juga digunakan untuk IDR scanning. Kemudian Global Network Inventory yang akan dicek itu yaitu satu scanning summary, kemudian operating system, BIOS, NetBIOS, user group, logon, service, and install software. Baik, terima kasih Mbak Aziza atas penjelasannya. Baik, kita mulai aja ya prakteknya ya. Jadi sebelum praktek kita bisa download dulu filenya di file GNI ya, GNI atau Global Network Inventory di sini. Magnetosoft ini official webnya ya, jadi kita nanti kalau semuanya tampilan awalnya nanti tinggal klik aja ini download, terus pilih network information software, terus pilih network inventory ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Tinggal download aja terus install. Aplikasi GNI ini atau GNI ini ya, bahasanya kok kayak Inggris gimana gitu. Nah ini saya makanya yang trial dulu karena ini sebenarnya berbayar, tapi nggak apa-apa sih, trialnya sebulan kok, lama, cukup juga untuk praktek sebentar. Karena saya sudah install sama download juga ya, download sudah install, terus saya buka aja lah langsung aplikasinya. Mohon maaf ya, agak lemot nih laptop saya karena mungkin saya sedang run 3 VM sekaligus, yaitu ada Ubuntu Server, Kali Linux, sama Windows Server 2016. Karena targetnya nanti adalah di Windows Server 2016 ya. Nah ini kan nge-lag kan, jadi ya kurang lebih seperti ini lah Windows Server 2016. Ini yang Kali Linux tutupan ya, biar loading dulu. Ubuntu Server untuk Ubuntu Server nanti networknya 192.168.100.2
yang kali Linux itu 192.168.100.3, yang Windows Server 2016 itu networknya 192.168.100.4. Jadi saya pakai jaringan virtual ya. Nah, ya kurang lebih seperti inilah tampilan Windows Server. Ini loading GNI-nya. Saya ditunggu dulu. Oke, nanti tampilan GNI-nya seperti ini ya, kurang lebih ya. Terus gimana sih kita scan-nya? Oke, kita tinggal klik ini aja. Di tampilan awalnya nih ada New Audit Wizard, tinggal klik Next. Terus pilih yang IP rank scan, Next. Terus ranknya kita buat aja, karena ini laptop saya pakai 1.1, kita buat ranknya sampai 1.5. Ini nanti biar kita tahu sih. Ini kayak ceritanya itu kayak kita mengacak ya sebuah jaringan, nanti masukin username sama password, nanti password sama username itu masuk ke jaringan mana, jadi kita bisa tahu informasi dari device yang tersambung di jaringan tersebut. Oke, ini saya set 101 sampai 1.5, kita klik Next. Terus ini saya masukin domainnya administrator, passwordnya ini menurut saya lah rahasia lah. Oh, ini agak bahasa Portugis ya, karena ya sebenarnya Windows Server 2016 saya itu bahasanya bahasa Portugis, karena ya kemarin downloadnya kenanya yang itu, yang di Google Drive. Kita klik Next, itu kita klik Finish. Nah, ini proses scanning ya, kita tunggu sampai selesai aja. Ya nggak terlalu lama sih, paling 1 menit. Nggak ada, tergantung networknya, karena ini networknya tadi saya buat sedikit, jadi mungkin nggak terlalu lama sih scanningnya. Nah, ini yang ada name lain ini adalah punya Ubuntu Server, yang ini Windows Server saya. Biasanya kalau loadingnya lama ini sampai 20% nih, biasanya dia masuk. Oke, jadi kalau udah selesai nanti keluar sendiri ya. Terus, nah ini scan summary-nya. Untuk berhasil tidaknya, nah tadi scan apa itu namanya, scan network yang memasukkan username sama password, nanti bisa ditentukan di sini ya. Di atas ini, menu atasnya ada device, video controller, monitoring, logic disk drive, NetBIOS dan lain-lain nih ya. Aku pencet nih, jadinya nge-lag. Oke, karena ini coba kita cek satu ya. Yang ini punya Kali Linux. Ya, dia menunya dikit, cuma scan summary. Berarti dia nggak masuk nih tadi username sama passwordnya. Terus laptop saya ini yang 11 desktop, ya cuma dapat di share aja. Jadi dia nggak masuk tadi password sama username-nya tadi. Terus yang 104. Nah, ini menunya banyak ini.
Yang di atasnya dekatnya scan summary ini, berarti dia memang username sama password tuh masuk ke Windows Server 2016. Terus apa sih yang akan kita cek? Nah, kita ikutin aja yang di PPT tadi. Nah, kita cek scan summary. Oke, di scan summary yang ini ya, kita bisa menampilkan summary dari scanning Windows Server 2016. Jadi info yang kita dapat ya tinggal diarahin ke sini aja, nanti juga lupa. Untuk komputer, networknya IP address-nya itu 192.168.100.4. MAC address-nya juga kelihatan. Vendornya ini karena tadi saya pakai virtual machine, jadi vendornya masuk ke VMware ya. Terus OS name-nya Windows Server 2016, Technical Preview 4. Ya, ini yang pakai bahasa Portugis tadi ini. Oke, setelah scan summary, kita cek apa lagi? Kita cek di PPT lagi. Operating system. Kita operating system yang ini ya. Jadi IP 192.168.100.4 tuh operating systemnya ya pakai ini tadi. Sistemnya ini WinFT. Nama operating systemnya ya tadi Windows Server 2016 Technical Preview 4. Boot numbernya juga kelihatan ya, sama serial numbernya. Registered, ini di register di pakai bahasa Portugis juga ini. Terus apa sih lagi yang kita akan cek lagi? BIOS. Ini lihat versi BIOSnya ya. Nah, ini BIOSnya. BIOSnya versinya apa ini? Oh, Phoenix BIOS. Oke, jadi tiap komputer tuh BIOSnya beda-beda ya. Ada yang mereknya Phoenix BIOS, American Megatrend, terus sama AMI BIOS. Terus yang lain saya nggak hafal sih, cuma setahu saya ya 3 itu. Terus kita cek di NetBIOS. NetBIOS seperti yang dijelasin Mbak Azizah tadi. NetBIOS ini untuk protokol jaringan ya. Protokol apa tadi? Nah, ini spesifikasi untuk mengakses layanan jaringan, memperhatikan protokol transport. Oke. Jadi NetBIOS-nya bisa di sini. Jadi NetBIOS ini untuk Windows Server dia itu bekerja digunakan di workstation service, terus di file server service, terus sama di domain name. Ya, jadi NetBIOS-nya itu ada 3 sih di mana itu di Windows Server 2016. Terus yang kita cek lagi user group. Cek user group. Nah, user group berarti ini user-user yang ada di Windows Server 2016. Jadi yang paling utama tadi administrator ya. Ya, kalau pakai bahasa Portugis namanya administrador. Terus ini usernya ada 3 ya, administrador, convidado, sama USR. Ya, ini pakai bahasa Portugis semua. Terus kita cek di log on. Oke, log on. Oke, log on ini sebenarnya ini log on itu kita bisa memantau sih user mana yang masuk ke Windows Server 2016. Jadi bisa kelihatan di sini ya. Tadi saya masuk pakai username administrator. Nah, ini time-nya juga kelihatan, tanggal berapa ini? 27 bulan 10 2020. Jamnya juga kelihatan ya. Jadi fungsi log on kurang lebih seperti itu. Terus apa lagi yang kita cek? Oke, service di Windows Server 2016. Mana ini service? Oh, di sini ya. Ya, mohon maaf agak nge-lag karena ya banyak juga service yang ada di Windows. Kita cek. Nah, servicenya kita bisa melihat servicenya nih di Windows. Mana sih servicenya yang diaktifkan, mana yang servicenya di disable, terus mana service yang berjalan, mana yang service yang mati.
ini bisa kita kelihatan sih di sini semua service-nya. Tidak banyak ya service Windows bisa kelihatan di sini. Ada Windows update-nya juga. Dimatikan Windows update-nya. Ya ini semua pakai bahasa Portugis ya, karena ya Windows-nya juga pakai bahasa Portugis. Terus selanjutnya kita cek apa lagi? Install software. Oke, software yang terinstall di Windows Server 2016. Install software. Nah, ini kosong ya, nggak ada ya. Ya benar, memang seharusnya kosong karena Windows Server 2016 punya saya itu belum saya install aplikasi apapun, jadi kosongan ya, karena baru install kemarin sih buat testing enumerasi pakai GNI ini. Ini kurang lebih begitu ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap atau salah tingkah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.